ada kisah ya. Kisah ini ada dua kisah sih sebenarnya. Sebenarnya dua kisah, dua kejadian. Cuman saya jadikan satu aja. Jadi kisahnya gini. Ada santri tapi gaul lah, santri gaul yang gak nunjukin kesantriannya, gak nunjukin kealimannya. Jadi suatu ketika di tempat rekreasi ya, ya apapun lah nggak usah disebut tempat rekreasi. Di sana ada musola kecil, disediakan musola kecil, lalu ada WC, kanan kiri laki-laki perempuan, lalu tempat wudhu di depan. Tempat wudhu di depan. Nah pada saat itu si santri ini ya, itu pas WC, masuk ke WC keluar itu sudah wudhu, wudhu di WC gitu. Lalu didebat oleh orang yang setengah santri, apa ya, anak majelisan lah, nggak pernah pesantren tapi tahu-tahu agama sedikit, belajar fikih sedikit tapi langsung saklek. Ya itulah risikonya kalau memahami fikih baru sebentar itu ya, jadinya fikih kaku, fikih saklek, gak dicampur tasawuf, gak dicampur kebijaksanaan, gak dicampur kemanusiaan, gak paham kontekstual fikih itu seperti apa. Fikih itu selalu memandang sisi psikologi, sisi sosial, sisi keadaan, perasaan, situasi dan kondisi, nggak sembarangan, nggak saklek dan nggak kaku seperti itu ya. Dia mengkritik, kata saya gini ya, dia bawa-bawa dalil lah, bawa kitab ini mak apa nggak boleh, dilarang wudhu di WC. Lalu saya hanya jawabnya gini, simple ya, saya tuh jawabnya gini, "Eh, oh, wudhu di WC dilarang, hukumnya apa emang?" Dia bingung, ya pokoknya dilarang, nggak boleh, kata guru saya nggak boleh katanya. Ya hukumnya apa nggak boleh tuh? Dia sendiri nggak tahu. Nah ini kan lucu ya, makanya lah, kalau belum santri, kalau ngaji belum beneran, jangan macem-macem, jangan macem-macem, jangan kecangkeman. Kalau bahasa orang Jawa tuh, jangan banyak kritik orang. Fikih baru dasar juga belum ngeritik-kritik orang gitu. Aduh, fikih semakin luas, fikih semakin paham betul, semakin dalam pemahaman fikih, semakin bisa menghargai orang lain. Gak banyak mengharamkan, gak banyak menyalahkan, gak banyak kritik. Apalagi dicampur tasawuf. Oh, udahlah. Udah top. Jadi gitu ya. Jadi kata saya cuma nanya gitu doang. Jadi hukumnya apa? Wudhu di WC itu. Dia bilang pokoknya dilarang, dilarang, gak boleh, dosa. Aduh, saya bilang hukumnya apa, nggak dijawab. Jadi gini ya, waktu itu pokoknya perdebatan nggak dilanjut, tapi saya jelaskan di sini ya, bahwa wudhu di WC itu hukumnya makruh. Kalian tahu makruh itu apa, dosa enggak? Semua bisa ngejawab lah. Santri semuanya tahu dan semua umum pasti tahu lah ya, kalau makruh itu dosa enggak dilakuin. Nah semuanya tahu lah. Jadi wudhu di WC itu makruh. Tapi ingat loh, sikon, saya tadi gambarin kan di depannya itu kan tempat wudhu satu, dan ingat di situ orang rame. Taruhlah misalkan seperti di Borobudur gitu ya, atau di mana yang tempatnya rame gitu. Nah itu kan rame banget, ya rame banget gitu. Maksudnya dalam artian apa ya, sesek. Dan di situ ada ikhtilatur rijal wan nisa di dalam tempat wudhunya. Satu tempat wudhunya cuman empat, kalau nggak salah empat atau tiga keran gitu ya. Iya lupa, pokoknya kalau nggak salah tiga atau empat keran, dan laki-laki perempuan campur. Bingung, harus copot sepatu, copot ini, ada yang copot kerudung, ada yang ini. Bingung dan penuh, yang harus diperhatikan penuh. Apa salahnya loh dengan keadaan seperti itu, lebih menjaga, lebih bisa simpel wudhu di WC. Kalau saya boleh menyarahin kitab, ya mungkin hukum wudhu di WC itu makruh illa hadza, hadza sikon. Ada hal gitu, ada keadaan, mungkin gitu kan. Jadi nggak kaku lah, fikih itu harus fleksibel ya. Keadaannya nggak memungkinkan, apalagi kalau lihat waktu sholatnya gimana, keadaan musolanya gimana, keadaan waktu di rombongannya seperti apa. Ya udah habis. Makanya harus berpikir lah, fikih itu jangan saklek, harus fleksibel, harus lihat sisi-sisi lainnya. Dan satu kisah laginya tuh tentang wudhu ya, cuman ini kayaknya udah panjang, saya jadikan dua video aja ya.